setiap anak Allah yang telah mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Mengapa harus mau mengampuni? Ya karena sudah diampuni lebih dulu di sini. Karena sudah diampuni di sini, sudah merasakan cinta kasih Tuhan, sudah merasakan anugerah pengampunan dari Tuhan, maka pengampunan itu membuat atau harusnya mendorong kita untuk mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan yang telah Allah berikan pada kita, itulah dasar pengampunan kita kepada orang lain. Stephen Tong, aku pernah diampuni Tuhan, maka aku harus mengampuni orang lain. Aku pernah diberi anugerah oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Maka aku harus belajar bagaimana menyerahkan diri, berkorban untuk menjadi faedah bagi orang lain. Atau kata-kata Packer, mereka yang hidup oleh pengampunan Allah harus mencontoh dia. Mereka yang pengharapannya hanya pada Allah tidak akan memegang kesalahan-kesalahan untuk melawan dia, melupakan haknya untuk memegang kesalahan-kesalahan dan melawan mereka. Hukumnya adalah lakukanlah apa yang engkau ingin orang lakukan padamu. Dan orang Kristen yang tidak mau mengampuni adalah orang munafik. Kamu sudah diampuni, kamu harus mengampuni. Tapi setelah kamu diampuni, kamu tidak mau mengampuni. Packer bilang itu orang Kristen yang munafik. Maka di sini tuntutannya adalah kita semua anak Allah harus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Gampang? Tidak. Mengampuni itu tidak mudah. Mengampuni itu tidak gampang. Saya memikirkan bahwa sebenarnya ada orang-orang yang terlalu sukar untuk diampuni. Ada jenis-jenis orang yang tidak mudah diampuni. Orang mungkin mudah mengampuni, tapi akan sangat sukar mengampuni jikalau rasa sakit yang diberikan itu sangat. Tuhan Yesus pernah ajar begini, Matius 5:39. Tetapi aku berkata padamu, jangan kamu melawan orang berbuat jahat padamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Sekali lagi, saya sudah pernah jelaskan, ini bukan harfiah. Karena itu kalau ditampar orang, jangan bilang, sebelah lagi. Itu kau bodoh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang ajar kata-kata ini pun, pada saat dia ditampar di pengadilan, dia tidak menyerahkan pipinya yang lain. Tidak ada rasul yang memberikan pipi yang lain ketika mereka ditampar. Rasul Paulus pun ketika ditampar, dia bilang, Allah akan menampar engkau. Jadi tidak ada yang mempraktekannya harfiah. Lalu apa maknanya? Maknanya adalah seperti ajaran para rabi Yahudi, bahwa ini adalah penghinaan yang besar, yang sangat, yang double. Kenapa? Karena kalau menampar orang dengan telapak tangan itu hina, tapi menampar orang dengan punggung tangan itu penghinaan double. Karena apa? Siapa tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Kalau saya tampar saudara pakai tangan kanan, kena di pipi kiri. Padahal ayat itu bilang, siapa tampar pipi kananmu, bukan pipi kirimu. Jadi saya harus tampar begini, harus kena di pipi kanan. Yesus. Begitu. Ya, bukan. Tapi pakai ini. Berarti ini yang kena. Nah, hukum Rabi Yahudi, kalau ini penghinaan, kalau ini penghinaan double. Kalau ini denda 100.000, kalau pakai ini dendanya 200.000. Maka ini double. Nah, siapa yang menampar kamu pipi kananmu, berarti pakai yang ini. Kamu berikan pipi kirimu. Maksudnya bukan betul-betul berikan. Tidak. Tapi maksudnya adalah bahwa jangan membalasnya. Jangan membalasnya. Ide di dalamnya adalah mengampuni. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa sekalipun ada orang yang sangat menyakiti kamu, seperti dengan sakit yang ganda, penghinaan yang ganda, penghinaan yang double, kamu tetap harus mengampuni. Orang yang sangat menyakiti bukan alasan untuk tidak mengampuni.